Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Burung api, kuda api, kilin api, naga api, humanoids api, phoenix api, istana api dan sejenisnya. Api kemudian menyebar ke seluruh pulau, menghilangkan kabut, dan membiarkan sinar matahari yang cemerlang menyinarinya lagi. Ajaibnya, tidak ada satupun pohon persik yang terbakar, dan kenyataannya, mereka tampak mekar lebih spektakuler dari sebelumnya. Energi pedang Yang Qi benar-benar mencapai titik kesempurnaan seolah-olah memiliki jiwanya sendiri yang mengatur tindakannya, dan mencegahnya menghancurkan secara membabi buta segala sesuatu di jalannya. Dengan awan es dan kabut yang hilang, pulau itu hampir seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi energi dingin yang keluar dari aliran roh, hanya energi roh, yang menyebar untuk menyuburkan pepohonan. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang musim semi ini. Yang Qi melihat ke kedalamannya, tetapi tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia akhirnya mengirimkan aliran energi sejati untuk menyelidiki. Turun energi sejati pergi, tidak menemukan dasar. Akhirnya, air menjadi sangat dingin sehingga energi sejatinya mulai membeku. Dan saat dia turun lebih jauh dan lebih jauh ke bawah, ruang itu melebar. Di mulut, pegas itu hanya seukuran mangkuk, tetapi di bawah sini, ribuan meter dari permukaan, lebarnya sudah berkilo-kilometer. Padahal, pulau itu lebih luas dari pulau di atasnya, tetapi tidak berisi air laut. Air di sini tidak seperti air laut di lautan. Air lautnya asin, tapi yang ini manis dan beraroma, dan bisa menghidupkan indera. Pada kedalaman sekitar 12.000 meter, tingkat dinginnya mengejutkan, dan energi sejati Yang Qi begitu membeku sehingga hampir tidak bisa bergerak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memperkuat energi sejatinya secara langsung dengan kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka, yang memungkinkannya untuk menembus es seperti batu besar yang menghancurkan gelas minum. Segera, dia turun 30.000 meter. Di sana, dia melihat lapisan es yang begitu padat sehingga tidak mungkin pecah atau meleleh dengan cara biasa. Itu sekeras baja, dan berdenyut dengan energi yang sangat dingin sehingga bisa membekukan hampir semua jenis energi sejati lainnya. Jika bukan karena seni energi kelas dewa, tidak mungkin Yang Qi bisa menenggelamkan energi sejatinya ke kedalaman ini. Bahkan Nonari Livesizers seperti Putri Suci Moneyflowers tidak bisa melakukannya. Lapisan es tampak tak berujung, dan diam seperti kematian, tanpa makhluk hidup dimanapun. Aliran energi sejati Yang Qi menyapu ke sana kemari, yang membutuhkan aliran energi besar-besaran dengan setiap napas waktu yang berlalu. Untungnya, dia memiliki cadangan yang tak terbatas sehingga dia dapat dengan mudah mempertahankan pemborosan seperti itu. Mengapa ada kerajaan es di dasar mata air roh? Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di sini. Kalau tidak, mengapa begitu banyak energi dingin melonjak untuk melawan hujan bunga api? Saat mata, energinya yang sebenarnya menjelajah, dia tiba-tiba menyadari bahwa di kedalaman air yang membeku ada energi jahat dan mengerikan yang tiba-tiba bangkit seolah-olah akan menyerangnya. Itu ada, agak jauh di kedalaman es adalah naga es yang sangat besar. Panjangnya ratusan meter, dan tampaknya mampu bergerak menembus lapisan es tanpa usaha sama sekali. Itu berwarna biru-biru tua, dan hampir tampak seperti patung batu giok atau batu, berdenyut dengan energi dingin yang tak terbatas. Naga es sebuah nyata naga. Naga hidup yang sebenarnya tidak bisa dianggap enteng. Untuk sebagian besar, mereka hanya ada dalam cerita mitologis dari masa lalu yang jauh. Bahkan legendaris akan segera mundur di hadapan binatang buas seperti itu. Makhluk yang paling kuat di zaman modern adalah Flutwim, bukan naga, yang keduanya berbeda pada tingkat substruktur. Yang mengejutkan, di kedalaman mata air roh ini, jauh di bawah pulau pohon persik, ada kerajaan es, di mana bersembunyi seekor naga es yang sebenarnya. Tunggu, tidak, itu bukan naga sejati, itu pedang. Pedang ilahi. Meskipun energi sejati Yang Qi sepertinya akan dikalahkan, pada saat itulah, saat dia duduk di atas pulau di sebelah mulut mata air, dia berkata, Gat Mammoth penghancur neraka dapat menyapu benda-benda langit, dan hirup matahari dan bulan. Semua energi sejati di dalam dirinya melesat ke arah mata air, menyebabkan aliran energi sejati yang turun ke bawah berubah menjadi sesuatu seperti belalai mamut. Gambar makhluk seperti dewa muncul di atasnya, dengan kepala gajah dan tubuh manusia, yang belalainya tampaknya mampu menyerap setiap dan semua harta yang mungkin ada di kedalaman mata air. Adapun naga, Yang Qi bisa melihat ke bentuk aslinya, yang merupakan pedang panjang kira-kira 1 meter panjangnya, berwarna hijau tua, hampir seolah-olah ditempa dari batu giok.
Auranya tidak kalah kuat dari iblis-iblis seperti kepiting yang dia lawan baru-baru ini. Adapun naga es, itu hanyalah manifestasi dari energi dingin yang terpancar dari pedang itu sendiri. Itu adalah pedang suci yang sudah memiliki rohnya sendiri rupanya, itu bersembunyi di kedalaman mata air ini saat ia tumbuh lebih kuat. Itu hampir seperti iblis-iblis yang sempurna bersembunyi berlatih kultivasi pribadi. Pedang yang luar biasa, pikir Yang Qi. Luar biasa. Aku belum pernah melihat pedang seperti ini sebelumnya. Aku ingin tahu ahli hebat apa yang meninggalkannya di sini, disegel di musim semi ini, memakan lapisan es kuno, tidak pernah terlihat di dunia luar. Aku harus mendapatkannya. Jika saya menggabungkannya dengan teknik pedang kosmik Sunflare saya, aspek pelengkap api dan es akan membuatnya begitu kuat sehingga saya bisa mendominasi dunia seniman energi. Yang Qi segera mulai bersemangat. Namun, itu adalah pedang yang sangat kuat, terletak di kerajaan es yang misterius. Bahkan seorang legendaris mungkin akan kesulitan menaklukkannya. Yang bisa dilakukan Yang Qi saat ini hanyalah menggunakan energi sejatinya untuk berjuang melawan pedang, semoga bisa menaklukkannya, dan kemudian menariknya keluar dari kedalaman. Jelas, dia tidak bisa memasuki kedalaman mata air dengan tubuh kedagingannya. Dan itu akan secara signifikan membatasi kekuatan yang bisa dia gunakan. Jelas, ini bukan fenomena yang terjadi secara alami. Beberapa ahli yang maha kuasa pasti telah meninggalkan pedang di sana, seseorang yang kemungkinan besar adalah seorang legendaris. Batang besar energi sejati yang dikendalikan Yang Qi membentang ke kedalaman kerajaan es misterius, dan kemudian langsung menuju ke naga es. Adapun naga, itu memandang dengan jijik dan kemudian menyerang batang energi yang sebenarnya. Pedang, dimanifestasikan sebagai naga es, menebas dengan cakarnya, mengirimkan aliran kristal energi dingin keluar untuk membungkus seperti belenggu di sekitar batang energi sejati Yang Qi. Pembalikan energi sejati, batangnya berayun, menghancurkan belenggu. Inkarnasi dewa yang baru lahir. Yang Qi menuangkan lebih banyak energi sejati ke kedalaman mata air, menciptakan manifestasi energi sejati humanoid dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Secara pribadi mengendalikan manifestasi, Yang Qi mengirimnya untuk menyerang naga es dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Pada titik ini, pemborosan besar-besaran energi sejati membuat Yang Qi turun hingga setengah dari total cadangannya. Bagaimanapun, proyeksi ilahi dengan kepala gajah dan tubuh manusia membutuhkan dukungan besar untuk dapat melepaskan kekuatan pertempuran sejati yang mampu dilakukan oleh Yang Qi. Kalau tidak, itu akan dihancurkan oleh naga es dalam waktu singkat. Mata air kekuatan hidup. Setetes mata air kekuatan hidup terbang keluar dari cincin ibu jarinya, memasuki mulutnya dan langsung larut menjadi energi sejati, mengisi kembali dan menyegarkannya. Fakta bahwa dia harus menggunakan mata air kekuatan hidup sangat jelas. Jelas, selain dia, tidak ada seorang pun kecuali seorang legendaris yang dapat mencoba menaklukkan pedang suci ini. Saat pertempuran berkecamuk di kedalaman es musim semi, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangan God Mammoth, tombak yang terbakar dengan api pembersih dari dunia surgawi. Tombak dewa infernal telah muncul, disertai dengan ratapan hantu dan lolongan para dewa. Itu seperti adegan dari neraka itu sendiri. Oh, tombak itu menusuk naga es, dan menembus sampai ke tubuh hijau tua dari pedang itu sendiri. Pedang itu tampak berdenyut dengan amarah, dan mengirimkan lebih banyak energi dingin yang menyapu kegelapan di sekitarnya. Suara ping terdengar saat pedang naga es dan tombak dewa neraka berbenturan bolak-balik puluhan kali. Dengan mata air kekuatan hidup yang dimilikinya, energi sejati Yang Qi hampir tidak terbatas. Dalam keadaan lain dia tidak akan dipaksa untuk melakukan ini. Faktanya, bahkan ketika dia bertarung melawan 5 Viscount iblis-iblis di mata iblis Preheaven, dia bahkan hampir kehabisan energi sejati. Dari situ bisa dibayangkan betapa dia akan mendapat manfaat jika dia berhasil menaklukkan dan mengambil pedang suci ini. Bahkan, dia rela membuang angin untuk berhati-hati untuk melakukannya. Energi sejati yang mengalir keluar dari dirinya tampak seperti kristal atau porselen, dan saat menabrak lapisan es sungai, itu memicu pertempuran epik. Proyeksi God Mammoth tumbuh lebih dan lebih jasmani, dan melepaskan kekuatan yang menggetarkan surga, menggulingkan bumi sehingga es di sekitarnya mulai mencair dan berubah menjadi uap. Kekuatan dari neraka dan kekuatan dari legiun para dewa. Penguasa yang berdaulat atas segalanya, mulia dan perkasa. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka beroperasi pada batasnya saat ini, menyebabkan teks kitab suci yang indah memuji legiun dewa berputar di sana-sini, seperti nyanyian malaikat. Pembekuan hingga zaman dahulu. Tiba-tiba, terangan yang samar-samar terdengar bergema, seperti nyanyian dewa hantu yang misterius. Karena tekanan luar biasa yang membebani pedang, naga es itu mulai menghilang.
Tapi kemudian, ledakan energi dingin yang menghancurkan gunung dan menguras laut meletus dari pedang, membekukan segalanya, dan mengunci Ibu Baptis di tempatnya. Energi Ibu Baptis yang sebenarnya mulai terbentuk, dan kemudian menyerang dengan tinjunya, menghancurkan lapisan es. Kemudian menyerang dengan tombak Dewa Infernal, ekspresi utama dari intisari seni bela diri Yang Qi. Setiap serangan tombak itu seperti pukulan Dewa Neraka yang mengumpulkan jiwa-jiwa, api pembersih dari dunia surgawi menyala terang saat melawan energi dingin di musim semi. Pedang suci tampaknya tidak peduli. Bahkan, itu mulai bergetar, menyebabkan suara dengungan bergema saat gelombang dingin tiba-tiba naik dari kedalaman mata air. Itu gelap gulita, dan sangat dingin sehingga energi sejati Ibu Baptis mulai retak dan pecah, dan api pembersihan dunia surgawi pada tombak Dewa Neraka mulai mereda. Gelombang dingin puncak Yang Qi bergumam, tertegun. Dia tahu bahwa jenis gelombang dingin yang paling murni dan intens berasal dari kedalaman bumi, dan itu disebut gelombang dingin puncak. Selama korona bulan, di bagian terdalam malam, energi dingin akan merembes ke daratan, menyebabkan segalanya membeku. Itu adalah energi yin yang sangat dingin, ekspresi terakhir dari dingin, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Levi Caesar yang kuat. Seharusnya, ketika beberapa Levi Caesar mencapai level tertentu, mereka akan memicu gelombang dingin puncak, semacam kesengsaraan yang berpotensi mengubah mereka menjadi zombie dalam sekejap mata. Yang Qi mengingat kuliah tertentu yang diberikan oleh seorang penatua di institut, berbicara tentang teori geografis. Penatua telah mengambil kelas untuk mengamati tawanan Octonary Levi Caesar, seorang siswa konklav yang menyerah pada gelombang dingin puncak dan telah berubah menjadi zombie. Pemandangan taji tulangnya yang membeku telah menyebabkan semua orang di kelas menggigil ketakutan. Yang mengejutkan, pedang naga es ini telah memanggil gelombang dingin puncak, sesuatu yang bahkan kekuatan dewa pun akan dipaksa untuk menganggapnya serius. Yah, yin bisa menghasilkan yang. Saya akan menggunakan gelombang dingin puncak ini untuk lebih meningkatkan teknik pedang kosmik Sunflare saya. Butuh fokus, tetapi Yang Qi berhasil mengendalikan kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan secara bersamaan melepaskan pedang kosmik Sunflare miliknya. Perlakukan pedang itu sebagai dewa. Perlakukan dewa sebagai surga. Oh matahari yang agung, lepaskan energimu yang membara. Saat Yang Qi menggumamkan mnemonik dari Cosmic Sunflare Sword, percikan api di lautan energinya menyala, menghubungkan ke matahari di atas dan menyebabkan aliran cahaya keemasan turun, yang menjadi ledakan energi pedang tajam yang menyilaukan. Dengan lambaian jari, Yang Qi mengirimkan energi pedang itu ke mata air. Di kedalaman kerajaan es yang misterius, itu mengambil bentuk manusia, seorang pendekar pedang dengan jubah emas panjang, yang menyerupai Yang Qi dalam setiap aspek, dengan lingkaran cahaya yang bersinar berputar di belakangnya. Pendekar pedang itu bergabung dengan God Mammoth untuk melawan pedang naga es dan gelombang dingin puncak. Itu tidak lain adalah energi pedang Yang Qi yang baru lahir dari matahari. Sayangnya, kombinasi itu terlalu lemah. Saat gelombang dingin puncak menggulung, sepertinya kombinasi itu akan segera dihancurkan. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Qi sekali lagi memanggil api sejati dari matahari itu sendiri, lalu mengirimkannya ke dewa yang baru lahir, memberdayakannya lebih jauh. Menghancurkan energi pedang tipe api di tengah gelombang dingin sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkannya. Yin dapat menghasilkan yang, dan penjajaran langit dan bumi menciptakan siklus yang sempurna dan tak berujung. Secara alami, Yang Qi memahami prinsip itu. Saat ini, langit mulai menjadi gelap, dan kekuatan matahari berkurang saat terbenam. Itu pada gilirannya membuat pertempuran yang dia lawan semakin sulit. Namun, mengatasi kesulitan seringkali merupakan cara terbaik untuk memberikan kesabaran. Saat Yang Qi duduk di sana di tepi mata air, mengirimkan aliran energi sejati yang konstan, cahaya keemasan bersinar di atas kepalanya, dan api mengelilinginya, membuatnya tampak seperti semacam dewa yang terbakar. Segera, matahari turun di bawah cakrawala, dan bulan terbit. Seketika, cahaya bulan yang lembut memenuhi dunia, manifestasi dari kekuatan yin. Dalam sekejap mata, menjadi 10 kali lebih sulit bagi Yang Qi untuk bekerja dengan teknik pedang kosmik Sunflare miliknya. Namun, dia bahkan tidak berpikir untuk menyerah. Menggandakan fokusnya, dia menjangkau matahari yang sudah terbenam, bekerja keras untuk menggenggam benang tipis sinar matahari yang beberapa saat lalu setebal ember. Oh, di kedalaman musim semi, keilahian yang baru lahir dari pedang kosmik Sunflare dibekukan oleh gelombang dingin puncak, dan kemudian hancur. Saat itu menyebar, Yang Qi terluka parah, dan wajahnya menjadi putih pucat. Setetes mata air kekuatan hidup lainnya terbang ke mulutnya, yang dia gunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengembalikan energi sejatinya ke batasnya.
Untaian cahaya keemasan yang tadinya setipis benang halus sekarang menjadi setebal sumpit, dan saat mengalir ke kedalaman mata air, mereka sekali lagi mengambil bentuk keilahian yang baru lahir dari pedang Cosmic Sunflare. Kemudian, seluruh siklus diulang. Lagi, dan lagi. Yang Qi kehilangan jejak berapa kali dewa yang baru lahir dihancurkan. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi pedang berubah, membentuk hubungan yang lebih dalam dengan matahari. Segera, dia memasuki keadaan di mana satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah matahari terbit yang dapat menghilangkan semua kejahatan dan kegelapan. Dia merasa benar-benar bersinar dan benar, seolah-olah pikiran dan jiwanya dibaptis, dan teknik pedangnya didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dia telah memasuki keadaan pencerahan di mana, terlepas dari kenyataan bahwa matahari telah terbenam, dia masih bisa memanggil kekuatannya yang agresif dan maskulin. Segera, itu mencapai tengah malam, ketika gelombang dingin berada pada kondisi yang paling kuat. Namun, nyala api matahari yang membakar di atasnya hanya terus tumbuh lebih kuat, mengirimkan aliran cahaya setebal lengan. Malam berlalu, dan dewa yang baru lahir di musim semi dikalahkan berkali-kali. Segera, matahari terbit, mengirimkan energi yang ke daratan. Dalam sekejap mata, teknik pedang Cosmic Sunflare yang Ki-10 kali lebih kuat dari beberapa saat sebelumnya. Kembali ke kedalaman mata air, ia dengan mudah mulai melawan gelombang dingin puncak. Dan dengan demikian, Yang Qi terus-menerus mengirimkan energi sejati untuk melawan pedang naga es. 3 hari 3 malam berlalu, selama waktu itu dia kehabisan energi sejati berulang kali, tetapi mengisinya kembali dengan mata air kekuatan hidup. Energinya yang sebenarnya sedang ditempa sepenuhnya, dan dia juga mengembangkan kesabaran yang luar biasa. Bahkan sisa energi sejati di titik akupunturnya menjadi lebih halus. Dia mengalami manfaat dan pencerahan yang biasanya hanya akan datang dengan 10 tahun kultivasi. Sayangnya untuk pedang naga es, itu tidak memiliki cadangan yang dimiliki Yang Qi, dan setelah 3 hari 3 malam, pedang itu mulai lelah. Akhirnya, ia mengerahkan energinya untuk satu serangan terakhir. Jiwa es. Jiwa es. Desir. Serangan terakhir pedang es itu menebas di udara menuju apa yang sekarang menjadi 2 dewa baru lahir Cosmic Sunflare Sword. Bagi pedang es, kekuatan God Mammoth begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk ditanggung. Namun, karena peningkatan level kekuatan yang berasal dari 2 dewa yang baru lahir, pedang itu juga dapat mengatakan bahwa, karena gelombang dingin puncak, musuhnya, manusia di atas permukaan tanah, telah berhasil meredam energi pedangnya sendiri. Meskipun keduanya bingung dan marah, mau tak mau ia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Bagaimana energi sejatinya bisa begitu kuat dia tidak kehabisan energi bahkan setelah 3 hari 3 malam berusaha terus-menerus, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh legendaris. Saat vibrasi dari teknik pedang terakhir diluncurkan, gelombang dingin puncak tampaknya melonjak untuk hidup kembali di dalam lapisan es. Kemudian, sebuah suara bisa terdengar, suara yang sepertinya berasal dari kebangkitan jiwa kuno. Jiwa es zaman kuno. Saat jiwa terbangun di dalam energi pedang, penampakan seperti jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam lapisan es, yang kemudian bergegas menuju 2 aliran energi pedang Yang Qi, di mana mereka kemudian meledak. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan berdesir keluar melalui kedalaman mata air, dan energi dingin meletus ke udara di atas, menyebar untuk mengaburkan matahari. Seluruh pulau bunga persik ditutupi dengan awan es, setelah itu, salju mulai turun. Ini adalah ekspresi tertinggi dari energi yin yang dingin. Yang Qi tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, dia hanya menuangkan lebih banyak energi sejati ke kedalaman mata air. Mammoth panas terik hilangkan penampakan jiwa ini. 2 manifestasi dari humanoid true energy tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai mereka bersinar dengan cahaya dewa saat mereka melawan serangan yang datang. Sementara itu, God Mammoth melilitkan belalainya di sekitar pedang naga es yang melemah, dan kemudian mulai menyeretnya ke atas. Tak lama, lebih banyak energi dingin keluar dari mata air saat pedang hijau tua muncul, yang perlahan ditarik ke atas seperti ikan di kail. Yang Qi mengulurkan tangan, meraih pedang dan mengayunkannya di udara. Api melonjak, menciptakan awan api yang memenuhi langit, mengusir awan es, dan menguapkan semua kepingan salju. Dalam beberapa saat, hari itu cerah kembali. Pedang ilahi yang luar biasa. Saat dia memegang pedang, gelombang energi dingin melonjak melalui meridiannya menuju wilayah dantiannya. Pada saat yang sama, lapisan es mulai menumpuk di kulitnya. Seorang Levisazer biasa yang mengalami hal seperti ini akan dibekukan dan berubah menjadi zombie. Tapi yang Qi harus lakukan hanyalah menggigil, dan es itu pecah dan berubah menjadi uap.
Energi panas sejati dari pedang Cosmic Sunflare kemudian memasuki pedang es, menundukkan energi dingin, dan menyebabkan desain emas yang rumit muncul di permukaannya. Selanjutnya, karakter yang ditulis dalam skrip gaya kuno menjadi terlihat, yang berbunyi pedang Dewa Jiwa Es. Jelas, ini adalah nama pedang itu. Mustahil untuk menentukan dari bahan apa itu dibuat, tetapi yang jelas, kekuatan Corona Bulan telah menjadi bagian dari penempaannya. Ketika energi dinginnya bertemu dengan energi panas terik dari teknik pedang Cosmic Sunflare, keduanya awalnya benar-benar tidak cocok. Namun, dengan bantuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, keduanya digabungkan menjadi keseimbangan tertinggi dan tertinggi dari Yin dan Yang. Pertempuran 3 hari 3 malam telah menyebabkan sifat dasar pedang Dewa Jiwa Es muncul. Dan saat Yang Qi menuangkan lebih banyak energi sejati ke dalam pedang, dia perlahan tapi pasti menaklukkannya. Itu adalah pedang yang kuat, pada level yang sama dengan Nonari Livesazer, dan ditutupi dengan pola kompleks yang tidak lain adalah manifestasi dari meridian internal. Jelas, pedang ini memiliki lautan energinya sendiri, meskipun, pada saat itu, pedang itu benar-benar kosong. Setelah benar-benar menekannya, Yang Qi menjentikkan jarinya, mengirimkan setetes mata air kekuatan hidup ke pedang Dewa Jiwa Es. Seketika, pedang itu mulai bersinar, dan pada saat yang sama, memancarkan energi dingin yang begitu kuat sehingga pulau dan bahkan air di sekitarnya mulai membeku. Tentu saja, Yang Qi sudah bisa mengendalikan pedang secara keseluruhan, bahkan termasuk efek seperti itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke udara menuju air laut. Desir, semburan energi dingin meletus, dan ketika mengenai air, itu menciptakan jalur es sepanjang puluhan kilometer. Kekuatan yang luar biasa, Yang Qi melambaikan tangannya, dan pedang Dewa Jiwa Es menyapu dengan gesit di udara, menjadi naga es yang dikelilingi oleh energi dingin yang kuat. Luar biasa. Namun, sekarang saya perlu lebih melunakkan pedang, untuk memastikan bahwa itu berkoordinasi dengan sempurna dengan teknik pedang Cosmic Sunflare. Dia melambaikan jarinya, dan seekor naga api muncul, yang berputar-putar untuk menemui naga es. Keduanya terjalin, membuat bentuk es di tengah, dan lingkaran tanpa. Es dan api bersama-sama menciptakan simbol Taiji yang sempurna. Dengan itu, dia mulai menyempurnakan teknik pedangnya. Pedang Dewa Jiwa Es cukup kuat untuk meredam teknik pedang Cosmic Sunflare, dan sebaliknya. Kombinasi Yin dan Yang bersama-sama memungkinkan teknik pedangnya untuk maju dengan pesat. Dengan kombinasi keduanya, sepertinya dia bisa mendominasi kompetisi seni bela diri antar lembaga. Lagi pula, dia tidak perlu takut pada siapapun di bawah level legendaris. Dan dia tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa dia telah memperoleh pedang Dewa Jiwa Es dan menggunakannya untuk keuntungannya. Saat dia semakin akrab dengan kombinasi itu, menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk mengendalikan pedang. Lagi pula, meskipun ia memiliki rohnya sendiri, ia belum mencapai titik untuk bisa mengambil bentuk manusia. Dan berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia mampu mengambil apa yang ada dari rohnya dan menjadikannya bagian dari jiwanya sendiri. Sampai sekarang, pedang itu seperti perpanjangan dirinya, dan dia bisa sepenuhnya mengendalikan energi dinginnya. Pedang itu awalnya ditempa dari batu seperti batu giok, disempurnakan berkali-kali, dan kemudian mengalami gelombang dingin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak mungkin untuk mengukur berapa banyak Yang Qi akan mendapat manfaat darinya. Misalnya, fakta bahwa ia memiliki lautan energinya sendiri membuatnya hampir seperti Livesazer Nonari di sisinya, melindunginya. Saat dia terus memurnikan pedang dan berlatih dengannya, matahari terbit dan terbenam, dan air pasang masuk dan keluar. Sementara itu, percikan api di dalam wilayah dantiannya mulai bersinar lebih terang, hingga 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Alih-alih percikan, itu lebih seperti lampu. Lebih jauh lagi, di dalam cahaya yang memancar darinya bisa terlihat segala macam istana api, pagoda api, dan bahkan api abadi. Ada beberapa orang di tingkat kultivasi Yang Qi yang pernah mendorong teknik Cosmic Sunflare Sword ke tingkat ini. Mungkin tidak ada. Setelah 3 hari 3 malam berlalu, Yang Qi senang dengan tingkat kendalinya atas teknik pedang baru. Lebih jauh lagi, dia begitu stabil dalam Kuinari Livesaizing sehingga dia cukup yakin itu tidak akan lama lagi sebelum dia mencapai Senari Livesaizing. 5 kemampuannya yang paling kuat, Fin Devil Wings, Infernal Deity Spear, Infernal Deity Plate Armor, Healthy Recruitable dan Devil God Cell sekarang lebih mudah digunakan dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, dia bisa menggunakan segel Dewa Iblisnya untuk menutupi energi, darah, dan sisa energi sejatinya secara instan, menyedotnya ke dalam partikel kecil yang tak terlihat di wilayah dantiannya. Ketika dia melakukan itu,
dia akan terlihat seperti Leviathan baru, lemah dan tidak berdaya. Bahkan orang-orang seperti Patriarch Wind and Cloud tidak akan bisa melihat melalui ilusi. Seni energi kelas dewa benar-benar muncul selama Queenary Leviathan, dan mulai mengembangkan aspek yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Lagi pula, sebagian besar legendaris mengolah seni energi kelas kekaisaran, dengan hanya sedikit yang memiliki seni kelas suci atau surgawi. Sejujurnya, tidak seorang pun di benua kaya subur saat ini memiliki seni energi kelas surgawi, apalagi seni kelas dewa. Bahkan Rektor Institut Demi Immortal hanya memiliki seni kelas santo, yaitu sihir sage demi immortal. Secara total, Yang Qi baru saja menghabiskan 6 hari 6 malam di pulau itu. Babak pertama telah dihabiskan untuk melawan pedang Dewa Jiwa Es, dan babak terakhir dikhususkan untuk berlatih dengan energi pedang baru, dan mengerjakan kultivasinya. Namun, untuk semua yang dia tahu, 6 hari dan 6 malam itu mungkin juga 60 tahun. Dia kehilangan jejak siang dan malam dan fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, menggunakan mata air kekuatan hidup untuk mengisi kembali dirinya sendiri kapanpun diperlukan. Meskipun dia tetap pada tingkat 99 Megamamot kuno, perintahnya atas kekuatannya saat ini meningkat secara signifikan, dan dia memperoleh wawasan yang luar biasa tentang energi vital langit dan bumi, matahari besar di kehampaan, dan bagaimana api dan es berada, seperti yin dan yang. Saat matahari terbit menghangatkan wajah Yang Qi, dia mandi di mata air, berganti pakaian baru, dan bersiap untuk kembali ke institut. Sekarang setelah pedang Dewa Jiwa Es telah dikeluarkan dari mata air, airnya perlahan mengering. Rupanya, tanpa pedang, mata air itu sedikit lebih dari biasa di alam. Kemungkinan, hanya perlu beberapa lusin tahun untuk energi roh yang tersisa di dalam untuk menghilang sepenuhnya. Sayang sekali, kurasa pohon persik ini mungkin akan layu juga. Yang Qi menghela nafas. Tanpa harta berharga pedang Dewa Jiwa Es, pulau ini akan segera kehilangan semua kualitas ajaibnya. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara mendesing keras dari kejauhan seorang ahli seni energi yang kuat akan datang. Dan bukan hanya satu. Segera, dia melihat seluruh kelompok menuju, semuanya dengan basis kultivasi yang kuat. Siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka datang ke pulau ini? Bertindak cepat, dia mengaktifkan energi pertahanan sejatinya, dan kemudian perlahan tenggelam ke perairan di sekitar pulau. Dia juga mengirim beberapa energi sejati ke pulau itu sendiri sehingga dia bisa mengamati apa yang terjadi di sana. Angin kencang menerpa pulau itu, dan tanah bergetar. Beberapa pohon bahkan tumbang, menyebabkan getah hijau menodai tanah. Pertama yang mendarat adalah seorang lelaki tua dengan pakaian putih, yang memancarkan energi dingin yang kuat. Dia tampak benar, tetapi tidak benar, jahat, tetapi tidak jahat. Lebih tepatnya, dia mendarat tepat di tengah pulau, di depan mulut mata air. Beberapa saat kemudian, 7 individu kuat lainnya mendarat di belakangnya, mengenakan baju besi. Dari bulu-bulu yang menghiasi kepala mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukan dari organisasi yang saleh. Mereka jelas berasal dari salah satu negara aneh yang ada di permukaan laut. Orang tua itu berjalan ke mata air, melihat ke dalam, lalu berteriak, "Apa?" Seseorang menjarah musim semi rohku. Energi roh hilang, dan pedang Dewa Jiwa Es diambil. Siapa yang melakukannya? Orang tua itu melolong. Siapa yang berani mengambil pedang Dewa Jiwa Esku? Pedang itu terkunci di lapisan es yang tak terhitung jumlahnya. Hanya seorang legendaris yang bisa mencapainya. Tunggu, jangan beritahu saya bahwa seorang ahli legendaris mengetahui tentang pedang itu dan mencurinya. Namun, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada legendaris di sekitar sini. Pria itu tampaknya akan menjadi gila ketika dia mengirimkan energi sejati untuk menutupi pulau itu dengan hawa dingin yang membekukan. Seketika, semua pohon persik mulai layu, dan pulau itu berubah dari tempat yang indah menjadi tempat yang kacau dan tidak teratur. "Tenang, Patriarch Frostdrake," kata salah satu pria di belakangnya, Leviathan kekar dengan baju besi hitam. "Mungkin energi roh baru saja berubah secara alami, dan pedang Dewa Jiwa Es masih ada di bawah sana. Mari bergabung dan dukung Anda dengan energi sejati kami. Kemudian Anda bisa menjangkau ke bawah dan mencoba mengeluarkan pedang dari mata air." Seperti yang Anda ketahui, Tuan Muda Kain Kafan Surga dari Gunung Gantung telah turun untuk mengumpulkan ahli seni energi dari segala jenis ke dalam aliansi Kain Kafan Surga. Kami para pembudidaya Laut Timur mengandalkan Anda untuk menaklukkan pedang Dewa Jiwa Es dan kemudian mencapai tingkat legendaris. Jika Anda melakukannya, kami dapat menjadi salah satu anggota terpenting dari aliansi Kain Kafan Surga, dan mudah-mudahan, mendapatkan bantuan dari Gunung Gantung.
Aliansi kain kafan surga gunung gantung, Yang Qi berpikir sambil menguping melalui energi sejati. Tentu saja, dia disembunyikan dengan sangat ahli sehingga bahkan Patriark Frost Drake berjubah putih tidak memperhatikannya. Dan berkat apa yang telah dia dengar, dia cukup yakin dia tahu apa yang sedang terjadi. Di laut, ada banyak ahli dari berbagai tingkatan yang tidak pernah mendirikan sekte mereka sendiri, atau jika mereka memilikinya, terlalu tidak penting untuk dianggap penting. Orang-orang seperti itu sering disebut sebagai pembudidaya nakal. Jika mereka pernah bergabung, mereka akan dianggap cukup kuat. Rupanya, seseorang bernama Tuan Muda Kain Kafan Surga mencoba menyatukan semua pembudidaya nakal dari 4 lautan dan membentuk mereka menjadi semacam aliansi. Dan Patriark Frost Drake ini adalah pemimpin dari salah satu dari banyak kelompok kecil yang berharap untuk menemukan pedang Dewa Jiwa Es, bergabung dengannya untuk menjadi legendaris, dan kemudian menjadi kekuatan yang kuat di dalam aliansi Kain Kafan Surga. Yang kita tahu bahwa dia mengembangkan seni energi tipe beku yang sangat cocok dengan pedang Dewa Jiwa Es. Jika dia memperoleh pedang itu, dia pasti akan maju dengan pesat, dan akan memiliki peluang kuat untuk mencapai level legendaris. Biasanya, pedang Cosmic Sunflare yang dikembangkan oleh Yang Qi akan cocok dengan pedang Dewa Jiwa Es seperti halnya minyak dengan air. Lagi pula, meskipun memiliki elemen yin dan yang tertentu yang saling melengkapi, aspek oposisi jauh lebih kuat. Untungnya, dia memiliki Strength of the Hell Cruising God Mammoth dan Hellfire Crucible-nya untuk menggabungkan mereka secara paksa. Gunung gantung, ya, pikirnya, jantungnya berdebar kencang. Aku harus terus mendengarkan dan melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi tentang ibuku. Saat ini, dua ambisi utamanya dalam hidup adalah untuk menghancurkan Yun Highland di bawah kakinya, dan pergi ke Gunung Gantung untuk menemukan ibunya. Menanggapi kata-kata bawahannya, Patriark Frost Drake sedikit tenang. 1000 tahun yang lalu, katanya, Jiwa Es guru legendaris sendiri berlatih kultivasi di pulau ini, tepat di puncak mata air gelombang dingin ini. 30.000 meter di bawah mulut mata air adalah kerajaan es yang misterius, disitulah guru Jiwa Es menggunakan pemahamannya tentang hukum magis kekosongan untuk menyegel pedang Dewa Jiwa Es. Di sana, dia memperbaikinya siang dan malam dalam usahanya untuk mengubahnya menjadi senjata tingkat legendaris. Sayangnya, guru Es Sol akhirnya mengalami penyimpangan kultivasi, dan hilang. Diduga, dia meninggal. Adapun senjatanya, itu tetap disegel di sini sejak saat itu. Saya mempelajari masalah ini lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, saya mencoba memikirkan cara untuk menarik pedang itu ke tempat terbuka. Sayangnya, saya tidak pernah berhasil. Namun, sekarang setelah aliansi Kain Kafan Surga telah terbentuk, saya perlu mencoba lagi. Mudah-mudahan, jika kita menggabungkan semua seni energi kita untuk membuat formasi mantra, kita bisa menekan gelombang dingin dan menarik pedang ke atas. Jika kita berhasil, maka semua obat roh, harta karun, dan kekayaan yang telah aku kumpulkan kembali di Pulau Frost Drake akan menjadi milikmu untuk diambil. Tentu saja, kata salah satu Leviathan yang menyertainya. Kamu adalah tulang punggung kelompok kami, Patriark, jadi kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Termasuk Patriark Frost Drake, ada total 8 orang yang hadir. Dan kelompok mereka tidak menahan apa-apa saat mereka bergabung di sebelah mata air untuk membentuk formasi mantra besar. Kelompok mereka meraung di bagian atas paru-paru mereka saat manifestasi dari energi sejati humanoid terbentuk di atas semua kepala mereka, yang kemudian digabungkan menjadi bola energi yang melesat ke Patriark Frost Drake. Dia menggigil, lalu melepaskan aliran energi sejati yang sangat dingin yang melesat ke kedalaman mata air. Tak lama, wajahnya jatuh, disusul oleh ekspresi kekecewaan pertama, lalu putus asa. Kamu binatang. Anda orang menyebalkan. Aku bekerja keras untuk mendapatkan pedang Dewa Jiwa Es itu. Saya merencanakan selama 100 tahun. Aku mengorbankan segalanya. Dan itu semua sia-sia. Mengapa jika aku tahu siapa yang berani mengambil pedang itu, aku akan membunuhnya. Aku akan melenyapkannya dari muka bumi. Energi sejatinya melonjak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga 7 orang lainnya batuk darah dan menderita cedera energi vital. Jadi, seseorang memang mengambilnya. Seluruh kelompok bertukar pandang canggung saat Patriark Frost Drake melolong marah. Ayo, kata salah satu dari mereka. Ayo keluar dari sini dan beri Patriark kesempatan untuk tenang. Khawatir bahwa Patriark yang gila itu mungkin melampiaskan kemarahannya pada mereka dengan cara yang mematikan, yang lain mengangguk sebagai tanggapan atas saran itu. Saat mereka terbang ke udara, salah satu dari mereka berseru, Patriark Frost Drake, luangkan waktu untuk menjernihkan pikiran. Siapa tahu, mungkin keajaiban akan terjadi, dan semuanya akan baik-baik saja.
Baiklah, kami tidak ingin mengganggu Anda lebih jauh, Tuan, jadi kami pergi dulu. Tanpa ragu-ragu, seluruh kelompok melarikan diri. Sementara itu, mata Patriark Frostdrake benar-benar merah, dan dia tampak seperti akan menjadi gila dan membunuh semua orang yang terlihat. Namun, di dalam, dia masih memiliki fakultasnya. Gelombang energi sejati yang dingin meluncur darinya, menutupi area itu, membekukan laut selama puluhan kilometer ke segala arah, dan mengubah pulau itu menjadi gunung es virtual. Krik, retakan. Tiba-tiba, retakan muncul di permukaan air yang membeku. Siapa di sana? Patriark Frostdrake berseru, berputar saat dia melihat sekeliling. Meskipun dia telah melampiaskan sedikit, seni energi dan basis kultivasinya kira-kira pada tingkat yang sama dengan Putri Suci Banyak Bunga, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan fluktuasi energi dari beberapa saat yang lalu. Proyeksi energi sejati humanoid muncul di pulau itu, yang menyebabkan es runtuh di sekitarnya saat berjalan maju, dan energi dingin mencair. Itu seperti angin musim semi yang mengelilinginya, auranya hangat, fitur wajahnya seperti Yangki. Siapa kamu? Patriark Frostdrake bertanya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, seni energinya sangat dalam, dan dia jelas bukan tipe orang yang dipandang rendah. Apakah ini pedang yang kamu cari, Patriark Frostdrake? Yangki mengulurkan tangan, dan pedang hijau tua melesat dan mulai berputar di sekelilingnya. Pedang Dewa Jiwa Es. Mata Patriark Frostdrake tiba-tiba berkilauan dengan harapan. Rupanya, itu adalah orang yang lebih lemah darinya yang telah memperoleh pedang, yang berarti mungkin hal-hal tidak seburuk yang dia pikirkan. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, jadi, kau orang menyebalkan kecil, kaulah yang berani mengambil pedang Dewa Jiwa Es. Yangki mengangguk. Betul sekali, itu aku. Sungguh mengejutkan menemukan pedang seperti ini di tempat yang tampak seperti pulau biasa yang tenang. Menjilat bibirnya, Patriark Frostdrake berkata, "Yah, kalau begitu, bocah, aku memerintahkanmu untuk memberiku pedang itu. Jika tidak, aku harus membunuhmu." Sudah, dia mengedarkan energi sejatinya seolah-olah bersiap untuk serangan. Sekarang pedang yang dia inginkan sudah terlihat, tidak mungkin dia akan melepaskannya begitu saja. Itu mewakili semua harapannya untuk mencapai level legendaris, dan itu terlalu penting. "Kamu ingin membunuhku," kata Yangki. Dia tertawa. "Pikirkan ini sebentar, Frostdrake. Mengingat aku menaklukkan pedang ini, tidakkah menurutmu aku bisa melakukan hal yang sama padamu? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyerang saya? Mendengarkan, ambil beberapa saran dari saya. Setelah semua pekerjaan yang Anda lalui untuk mencapai non-reliefacing, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Alasan saya menghadap Anda di sini dan sekarang adalah karena saya menginginkan informasi tentang aliansi kain kafan surga. Ceritakan latar belakangnya, dan di manakah kedudukan guru muda langit kafan ini dalam kaitannya dengan gunung gantung secara keseluruhan. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang aliansi kain kafan surga dan gunung gantung." Tampak sangat percaya diri, Patriark Frostdrake berkata, "Apakah kamu gila, bocah? Anda pasti dari beberapa klan bangsawan, kan, atau mungkin dari sekte besar. Agaknya Anda memiliki harta yang memungkinkan Anda mengendalikan pedang Dewa Jiwa Es. Tidak ada penjelasan lain tentang bagaimana Anda berhasil menariknya dari kerajaan es misterius 30.000 meter ke bawah. Anda pikir Anda bisa mengancam saya? Apa lelucon? Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Berikan aku pedang. 2. Mati. Aku akan membiarkanmu memilih antara hidup dan mati." Mata menjadi sedingin es, Yangki berkata, "Dasar bodoh. Anda berpikir bahwa karena sepertinya saya memiliki basis kultivasi Culinary Leafacing, Anda dapat mengalahkan saya? Ya, kurasa aku tidak punya pilihan selain memaksamu untuk memberitahuku tentang aliansi kain kafan surga." Dengan itu, dia melambaikan tangannya. SWIS. Hahaha. Teknik pedang Cosmic Sunflare berputar, bersinar terang, bergabung dengan pedang Dewa Jiwa Es. Mereka bergabung, seperti dua naga yang menari, membentuk simbol api dan es taiji yang melesat ke arah Patriark Frostdrake dengan cara yang mematikan. Ternyata, Yangki sangat ingin menggunakan simbol api dan es taiji ini pada Patriark Frostdrake, untuk melihat seberapa efektif itu. Tidak ada subjek tes yang lebih baik untuk itu selain Nonari Leafacer. Selain itu, jika dia menangkapnya, dia mungkin bisa mendapatkan banyak informasi tentang aliansi kain kafan surga, sebuah kelompok yang Yangki belum pernah dengar sebelumnya. Lagi pula, jika Nonari Leafacers ingin bergabung dengannya, maka itu pasti sangat kuat. Segera setelah simbol api dan es taiji muncul, aura luar biasa menyebar ke seluruh pulau, memenuhi area itu dengan ekspresi tertinggi dari Yin dan Yang.
Semuanya terpelintir dan terdistorsi dengan cara yang berbahaya dan menyakitkan. Patriark Frostdrake merasa dirinya diperas menjadi adonan goreng, menyebabkan meridian dan lautan energinya tersengat kesakitan. Meskipun Patriark Frostdrake awalnya dikejutkan oleh pedang Yang Qi, setelah beberapa saat, seringai ganas menyebar di wajahnya, teknik yang cukup kuat, jelek seperti itu. Aku tidak percaya kamu benar-benar menggabungkan seni pedang tipe api, pedang Cosmic Sunflare, dengan pedang Dewa Jiwa Es. Kekuatan simbol Taiji api dan es itu luar biasa. Sayangnya, tingkat kultivasi masih tingkat kultivasi. Anda berada di Kuinari Leviseizing, menempatkan Anda begitu jauh di bawah saya sehingga Anda tidak pernah bisa berharap untuk mencapai level saya. Lebih jauh lagi, kekejian dari teknik pedang yang kamu buat sangat mengerikan untuk dilihat. Perhatikan dan pelajari. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa teknik pedang yang sebenarnya. Saya berlatih kultivasi saya tanpa menggunakan pedang khusus. Saya menggunakan teknik murni. Itulah jalan saya menuju level legendaris. Agaknya, Anda tidak tahu bahwa di Laut Timur, Frostdrake dikenal sangat ahli dengan pedang sehingga dia dapat membekukan seluruh dunia dengan satu serangan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?